Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 1.7 Proyek Struktur Data. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami yang berjudul Implementasi Sistem Deteksi Duplikasi Arsip Digital Berbasis Metadata. Saya Syazana Akila bersama rekan-rekan saya, Miko Fahrezi, Fairusi Batullah, dan juga Naura Gaya Sabita. Selanjutnya, di era transformasi digital, volume arsip digital terus meningkat drastis, yang diperkirakan mencapai 175 zettabyte pada tahun 2025. Kondisi ini memunculkan masalah-masalah serius seperti duplikasi dokumen yang terjadi berulang kali tanpa mekanisme deteksi otomatis yang menyebabkan pemborosan penyimpanan data dan juga menurunnya kualitas data. Di sini kami membandingkan antara dynamic array dan juga hash table, dan kami eh, mengusulkan solusi yaitu mengembangkan sistem deteksi duplikasi arsip berbasis CLI dan juga membandingkan kinerja antara dynamic array dan juga hash table pada operasi CRUD dan juga deteksi duplikasi. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, kami merumuskan tiga pertanyaan utama sebagai rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem CLI dengan validasi duplikasi real time, bagaimana perbedaan performa terukur antara uh, vektor atau dynamic array dan juga hash table pada skala 1000 hingga 100.000 record, dan apakah perbedaan kompleksitas teoritis dapat dikonfirmasi secara empiris. Tujuan kami adalah membangun dua engine, mengukur performanya, dan juga membandingkan kelebihan serta kekurangan masing-masing dari dua engine tersebut, yaitu vector dan hash table. Lalu sistem kami ini dibatasi pada implementasi CLI yang berbasis C++ dengan penyimpanan CSV dan juga dataset yang rekayasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada proyek ini kami mengimplementasikan dua struktur data, yaitu yang pertama array dinamis, di mana menggunakan vektor yang merupakan salah satu kontainer dari library C++. Array dinamis ini ukurannya dapat melakukan penyesuaian saat program berjalan. Lalu yang kedua kami menggunakan hash table, di mana data disimpan dalam bentuk pasangan key dan value yang nanti akan ditempatkan menggunakan fungsi hash. Berikut kompleksitas waktu dan ruang secara teori. Pada array, untuk akses berdasarkan indeks ini memiliki kompleksitas konstan atau big O1. Lalu untuk melakukan insert atau delete di awal itu big On. Dan juga untuk search itu big On. Untuk insert atau delete di akhir ini kompleksitasnya big O1. Lalu untuk worst case search dan kompleksitas ruang ini kompleksitasnya adalah linear atau big On. Lalu untuk hash table, baik untuk melakukan insert, delete, atau search ini memiliki kompleksitas konstan, yaitu big O1, dan untuk worst case search dan kompleksitas ruang ini big On. Desain arsitektur program yang kami gunakan yaitu untuk interface layer menggunakan menu command line berbasis teks. Ini untuk menangani input-output terminal. Lalu untuk logic layer ini menggunakan kelas vector engine atau hash engine yang merangkum seluruh logika CRUD, validasi, dan deteksi duplikasi. Lalu untuk storage layer ini RAM sebagai struktur data aktif selama runtime, lalu menggunakan file CSV lokal yang berfungsi sebagai penyimpanan tiap engine. Lalu untuk karakteristik datanya ini ada 6 atribut. Yang pertama ID dokumen bertipe data string yang akan di-generate otomatis oleh sistem. Lalu untuk nama file ini bertipe data string. Lalu untuk atribut ukuran data ini bertipe data long long yang ukuran berkas dalam ukuran byte. Lalu untuk field itu atribut tanggal unggah bertipe data string, lalu untuk atribut sumber data bertipe data string, dan untuk atribut konten juga bertipe data string. Boleh dilanjut? Berikut merupakan potongan kode yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut pada demo. Jadi next. Berikut untuk kode hash table. Jadi next. Berikut merupakan mekanisme pembacaan file. Di sini menggunakan if stream.
Yang kedua itu ada perulangan uh, menggunakan fungsi getLine untuk membaca file. Boleh di next. Berikut merupakan mekanisme penulisan file atau write menggunakan offstream. Boleh di next. Pada eksperimen, kami melakukan pengujian perbandingan antara vektor versus hash table menggunakan 5 skala dataset, 1000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000 dataset, yang operasi yang diuji adalah CRUD dan analisis duplikat. Untuk metode pengukuran waktu menggunakan library Corono yang dilakukan perulangan sebanyak 3 kali dengan hasil akhir merupakan nilai rata-rata. Untuk metode pengukuran memori menggunakan Windows Task Manager yang hasil akhirnya juga merupakan rata-rata. Perangkat yang digunakan yaitu dengan prosesor AMD Ryzen 5, RAM 16 GB, Windows 11, menggunakan compiler G++. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah hasil dan analisis, di mana di sini secara overall performa Hastable itu jauh lebih efisien karena Hastable ini secara teori jika menjalankan dataset besar itu akan lebih efisien daripada dynamic array, di mana dynamic array ini hanya sedikit unggul di update data untuk data yang berkurang kecil. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di tabel 6.2 waktu pemrosesan fitur itu dynamic array itu lebih unggul karena dia ukuran datasetnya kecil, tapi sorry, untuk waktu pemrosesan fitur itu hash table itu lebih unggul karena dia semakin besar ukuran datasetnya maka semakin efisien. Tapi untuk perbandingan konsumsi memori RAM-nya itu dynamic array lebih unggul karena dynamic array ini sangat efisien untuk ukuran dataset kecil. Nah, kesimpulannya bahwa hash table ini lebih efisien dalam pemrosesan data besar tapi memakan konsumsi memori RAM yang sangat besar seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada grafik perbandingannya, di mana di tabel yang sebelah kiri, bahwasannya kita bisa lihat garis yang biru itu menunjukkan garis dynamic array, di mana dynamic array itu sangat lambat ya dalam memproses data yang cukup besar. Dan di sebelah kiri, di sebelah kanan itu adalah grafik perbandingan waktu eksekusi operasi, di mana hash table ini sangat konsisten. Nah, bisa kita lihat dan kita buktikan bahwa teori yang sebelumnya yang saya katakan itu benar bahwa hash table ini sangat efisien ketika memproses data yang besar. Oke, next. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di setiap operasi hash table itu memiliki waktu yang sangat konstan gitu ya, sangat cepat karena berhubung dengan teori yang sebelumnya. Tapi di sini bisa kita lihat di yang terakhir trade off memori itu lebih besar, maka performanya lebih cepat dan stabil. Nah, hash table ini digunakan uh, ketika operasi datasetnya itu besar tapi memakan memori yang sangat besar juga. Kalau misalnya dynamic array itu memiliki dataset yang kecil tapi performa ukuran memorinya itu sangat kecil ya yang digunakan. Oke, next akan dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin akan ke demo programnya. Di sini eh, ada program yang sudah saya apa compile untuk untuk melihat perbandingan yang ketimpangan antara vektor dan arsip. Nah, di sini kita punya menu yang pertama ini untuk memilih data set arsip yang mau kita gunakan. Lalu di sini saya udah memilih untuk banyak, lalu ada cari data, lalu ada tampilkan daftar duplikat, lalu ada update atau delete dan lihat statistik, lalu nanti untuk dan clear database. Nah, mungkin dicoba dulu untuk insert database datanya. Yang pertama klik satu. Dan ini sini tadi seperti dijelaskan ID-nya otomatis, lalu nama file mungkin txt, lalu ukurannya dalam byte, sumber datanya data pribadi,
tanggal unggah dikasih ada validasi bahwa formatnya seperti ada year dulu, month baru day. Di sini ada keyword tambahan untuk konten ya. Di sini bisa diisi ya data diri. Nah, ini berarti untuk vektor untuk melakukan insert itu sekitar di 5.504 mikrodetik atau 5 milisecond. Lalu untuk fitur search-nya kira-kira di sini bisa menggunakan ID atau nama, mungkin menggunakan ID. Nah, untuk pencarian ID di ID terakhir ini tuh membutuhkan waktu 1037 mikrodetik. Nah, lalu untuk melakukan update dan delete berdasarkan ID lagi, lalu kita bisa pilih menu dari satu atau dua. Nah, untuk update sendiri kita mengimplementasikannya untuk update nama file dan ukurannya. Misalnya nama file baru ini data diri txt, ukuran byte-nya. Ini ada keyword baru, keywordnya boleh opsi, boleh diganti atau enggak, ini dilewati aja. Dan untuk mengupdate data membutuhkan waktu 1160 mikrodetik. Lalu untuk penghapusannya mungkin dicoba di ID dokumen eh, pertengahan ya untuk seberapa cepatnya dan delete data. Nah, untuk penghapusan ini ada di angka 3.584 mikrodetik. Dan mungkin untuk vektor seperti itu, dan kita akan coba bandingkan di SMap atau S-table-nya. Nah, di sini bisa pilih tadi seperti disebutkan untuk datasetnya mau yang mana. Di sini bisa kita baru, kita coba di yang 100.000 untuk melihat perbandingannya. Nah, di sini mungkin coba insert manual ya. Uh, Cepat ukurannya asal, sumber, tanggal unggah, keyword tambahan. Nah, di sini untuk penginsertan di sini terlihat untuk Hastable lebih cepat ya. Jadi hanya di 2 mikrodetik. Lalu untuk pencariannya, mungkin salin aja dokumennya, di dokumennya. Dan untuk pencarian juga cepat ya di 9 mikrodetik. Lalu mungkin di update-nya, ID-nya kita update namanya jadi hey, ini dilewati aja. Nah, untuk update juga lebih cepat ya di 16 mikrodetik. Lalu mungkin coba di penghapusan. Coba ini dokumen di yang ini. Dan juga untuk penghapusan terlihat bahwa si Hastable ini lebih cepat dibanding si uh, Vector. Mungkin untuk demo seperti itu. Dan kesimpulan yang bisa kami dapatkan bahwa Hastable memberikan performa lebih baik dan stabil dibandingkan Vector pada operasi cerut. Lalu pada dataset besar, Hastable secara singkat mempercepat proses deteksi duplikasi. Tetapi Vector ini lebih hemat memori. Lalu mungkin berdasarkan hasil kami, High ini lebih paling optimal dibandingkan vektor untuk deteksi duplikasi arsip basis data. Lalu untuk saran pengembangannya mungkin nanti bisa menggunakan database terpusat, lalu optimasi penggunaan memori pada nya dan juga metode deteksi duplikasinya yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.